September 1944 hingga Februari 1945. Pasukan Amerika dan Jerman bertempur di hutan Hattgen, daerah perbukitan berhutan di perbatasan antara Belgia dan Jerman. Amerika memutuskan bahwa mereka akan menyerang hutan Hattgen secara langsung dengan harapan mereka dengan cepat menetralisir ancaman terhadap bendungan sambil memastikan jatuhnya Aachen. Serangan di Hattgen didahului oleh serangan udara oleh USAAF dan RAF. Pesawat-pesawat Thunderbolt, Lightning, dan Typhoon menghantam pertahanan musuh di perbatasan Jerman. Tetapi kerimbunan pepohonan mencegah mereka untuk memberikan dukungan udara secara efektif seperti biasanya kepada pasukan darat. Dan dengan mulai memasuki hutan, pasukan Amerika kehilangan salah satu keunggulan yang paling mereka punyai selama ini atas pasukan Jerman. Mobilitas dan keunggulan yang mereka punyai dalam hal kuantitas tank dan pesawat sebagian besar dapat dinetralisir oleh kondisi geografis medan pertempuran. Lebih buruknya, pasukan Jerman sudah men-setting koordinat artileri mereka atas posisi-posisi di hutan Hattgen. Pasukan infanteri bergerak maju menyerbu pada posisi musuh yang dipertahankan dengan sangat kuat pada saat itu. Gerakan maju masuk ke dalam hutan dimulai pada tanggal 13 September, ketika para veteran pertempuran di kawasan Mediterania melintasi perbatasan dari Belgia ke Jerman. Pada hari berikutnya, mereka telah berada 6 mil memasuki pertahanan Jerman. Sehari kemudian, Jerman melancarkan serangan pertama dari serangkaian serangan balasan yang mereka lakukan. Pada tanggal 17, tempo pertempuran telah melambat. Infanteri Amerika berusaha untuk maju di jalur sempit di antara pertahanan yang tangguh. Dengan banyaknya pillbox Jerman tersebar di dalam hutan, orang-orang Amerika harus maju dengan hati-hati. Itu pun kalau mereka benar-benar bisa bergerak maju. Pasukan engineers dan prajurit infanteri bergerak perlahan melewati pertahanan musuh, mengangkat ranjau, memotong kawat berduri, menetralisir jebakan, serta menyerang pillbox pertahanan musuh dengan menyebur api dan dinamit. Batalion Engineer ke-15 sendiri telah mengangkat 1.352 ranjau dan menetralkan 125 pillbox di bawah tembakan gencar selama gelombang awal pertempuran sengit. Tentara Jerman memiliki banyak pengalaman dalam medan seperti Hattgen. Banyak dari mereka yang bertempur di hutan-hutan Rusia dan Finlandia. Prajurit Amerika sendiri di Eropa tidak banyak memiliki pengalaman seperti itu, dan pada awalnya mereka tidak memahami corak pertempuran di hutan. Di banyak titik, Amerika mendapati diri mereka tidak mampu menembus garis pertahanan Jerman. Mereka berhenti di tempat mereka bertahan untuk kemudian menggali lubang perlindungan untuk pertahanan mereka sendiri. Pertahanan yang mereka buat pun harus ditutupi dengan kayu dan tanah, karena peluru artileri memiliki kecenderungan meledak di pucuk pohon dan dapat menghujani mereka dengan pecahan peluru. Para jenderal Amerika pada saat itu bertekad untuk terus melakukan terobosan mereka di area Hattgen dan terus melancarkan serangan terhadap posisi Jerman. Ya, beberapa memang menghasilkan keberhasilan kecil, meskipun lebih banyak yang tersapu oleh serangan balik. Sedikit sekali kemajuan yang dibuat. Selama masa jeda pertempuran, kedua belah pihak melakukan gencatan senjata untuk mengambil rekan-rekan mereka yang mati dan terluka. Tetapi banyak yang tidak ditemukan dan dibiarkan terbaring mati atau sekarat di antara pepohonan. Waktu itu saat hujan mulai turun, gerimis yang tak ada habisnya mengubah tanah menjadi kubangan lumpur. Kemudian diikuti hujan salju dengan semakin mendekatnya musim dingin. Musim dingin tahun 1944 merupakan musim yang menyedihkan bagi kedua belah pihak.
terutama untuk orang-orang Amerika. Mereka hidup di lubang perlindungan yang dingin dan basah. Banyak prajurit menderita penyakit transfoot, jenis penyakit pasukan infanteri yang mulai dikenal dalam perang-perang sebelumnya. Mereka berhari-hari tanpa menyantap makanan panas. Dikutip dari buku Citizen Soldier, para prajurit Amerika terkadang iri dengan fasilitas prajurit Jerman saat mereka berhasil menguasai bekas kubu pertahanan lawannya, di mana bunker Jerman lebih nyaman dan kuat untuk ditinggali daripada bunker pertahanan Amerika. Gejolak pertempuran yang dahsyat secara perlahan memengaruhi pikiran para prajurit. Hal ini kemudian dikenal oleh para petugas medis dan komandan waktu itu sebagai sindrom keletihan bertempur, yang menyebabkan banyak prajurit harus dievakuasi dari garis depan. Beberapa prajurit dengan sengaja menembak diri mereka sendiri untuk bisa keluar dari pertempuran. Pada bulan Desember, Jerman melancarkan serangan balik besar yang luas melewati wilayah Ardennes yang berdekatan. Fokus pertempuran telah bergeser ke Hatgen. Pada bulan Februari, Amerika meluncurkan serangan besar terakhir mereka di Hatgen. Target mereka sekarang adalah bendungan Ruhr. Jika Jerman membuka pintu-pintu air pada bendungan, maka gerakan maju pasukan sekutu ke Jerman akan tertunda karena banjir. Pada 10 Februari, pasukan Amerika berhasil mengambil alih bendungan, tetapi sudah terlambat. Jerman telah membuka pintu air yang segera menyebabkan banjir. Kemajuan di luar Hatgen tertunda selama 2 minggu yang merugikan banyak orang Amerika, Inggris, dan Kanada. Hutan Hatgen sendiri baru bisa dibersihkan dari musuh pada tanggal 17 Februari saat divisi Airborne ke-82 mencapai sungai Ruhr. Orang Amerika akhirnya berhasil menembus hutan Hatgen, tetapi hal ini tidak bisa disebut sebagai kemenangan. Jerman di bawah Field Marshal Model telah menahan mereka di situ selama 6 bulan. Kemenangan secara umum menjadi milik Jerman. Selama 6 bulan pertempuran, Amerika mengirimkan 8 divisi infanteri, 2 divisi lapis baja, dan beberapa unit kecil ke dalam hutan Hatgen. Banyak kompi senapan menderita korban hingga 50%. 2 resimen menderita kerugian yang setara dengan 100% kekuatan tempur mereka. Secara total, hampir 30.000 orang hingga 55.000 orang Amerika terbunuh atau terluka. Di antaranya 9.000 lainnya dievakuasi karena kelelahan dalam pertempuran tersebut. Sementara Jerman sendiri menderita kerugian lebih sedikit, sekitar 28.000 orang. Karena dinilai tidak sukses, pemerintah dan pers Amerika tidak memberikan banyak perhatian pada kisah pertempuran Hatgen. Mereka memilih untuk fokus pada pertempuran di tempat lain. Hatgen kemudian dikenang sebagai salah satu operasi tempur Amerika yang paling mahal dan tidak produktif. Sementara bagi orang-orang yang bertarung dengan penuh keberanian dan kehilangan banyak rekan di sana, Hatgen akan selalu dikenang sebagai pabrik kematian. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?